Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Adam Setiabudi. Di video kali ini saya akan sharing dari buku Tajir Melintir. Seperti ini Bapak Ibu semua dan kawan-kawan semua dan teman-teman semua yang ada di sana. Baik, ini adalah buku Tajir Melintir oleh Pak Mardigu WP. Di sini siapapun Anda berhak kaya. Science to get rich. Baik, kita sudah sampai ke bab yang kedua atau yang part kedua. Sekarang kita akan lanjut ke bab yang ketiga sampai di halaman 111 saat ini. Baik, untuk yang ketiga ini unusual entrepreneur. Oke. Unusual yang pertama, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya dan komentar positifnya. Terima kasih, sukses selalu. Unusual yang pertama, Red and Blue Ocean Business. Dalam berbisnis, saya bisa dibilang sangat Blue Ocean. Saya tidak pernah main di Red Ocean. Produk saya pasti tipikal yang mudah dimasuki. Jadi produk itu ada yang mudah dimasuki dan ada juga yang mudah dikuasai. Contohnya, orang jual martabak mudah dimasuki dan mudah dikuasai. Ada juga yang mudah dimasuki tetapi sulit dikuasai. Contohnya, seorang gamer awal-awal masuk masih muda, kemudian dia kecanduan dan sulit untuk keluar. Akhirnya terjebak di tengah-tengah, nggak kelar-kelar untuk jadi master. Jika Anda lihat bisnis saya, semuanya tipikal Blue Ocean. Misalnya, begini. Saat bisnis properti sedang melambat, bagi saya itu merupakan peluang karena kontraktor banyak menganggur, baik alat terbaiknya maupun orang andalannya. Berarti, kalau saya membangun saat itu, saya akan mendapatkan alat terbaik, orang terandal, dan harga termurah. Tapi, bukankah pasar lagi lesu? Karena pasar lagi lesu, saya beri jalan bagi orang asing untuk masuk. Tapi, bukankah orang asing tidak boleh membeli properti? Ya, benar. Mereka memang tidak boleh membeli properti, tetapi boleh beli saham, bukan? Karena itu, tanah dan bangunan saya jadikan sebuah PT dengan sertifikat apartemen. 300 unit yang saya pecah jadi 300 pemilik. Jadi, kalau ada yang beli saham 0,3%, dia dapat strata title-nya atas nama PT sekali lagi. Dia tidak beli properti, tetapi dia beli saham PT saya. Apakah nanti boleh dia jual? Tentu boleh, terserah kalau mau jual propertinya atau sahamnya. Nanti begitu orang pribumi beli dari dia, kan hanya strata title-nya. Begitulah cara saya. Propertinya memang Red Ocean, tetapi intinya atau caranya yang Blue Ocean. Belum ada orang yang main ke sini. Kebanyakan mereka hanya bermain properti saja tanpa pernah sharing ke WNA, warga negara asing. Kemudian dunia perbankan juga termasuk yang sulit dimasuki, modalnya besar. Tetapi begitu masuk, sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Adapun dunia kreatif termasuk yang mudah dimasuki, karena bisa masuk dan keluar kapan saja. Tapi kompetitor pun bisa masuk kapan saja. Google bukan mesin pencarian yang pertama kan? Dan sampai sekarang pun masih banyak orang yang membuat karena memang mudah dimasuki. Jadi, kalau mau masuk ke pasar yang mudah dimasuki itu begini. Suatu saya pergi ke Universal Studio di Singapura. Anak saya yang paling kecil usianya 4 tahun pada saat itu. Anak di umur segitu dipukul 10-11 lagi ngantuk-ngantuknya. Akhirnya saya tanya apakah ada stroller di sana. Ternyata murah. Hanya $5 Singapura pada saat itu. Rupanya hal itu mempermudah kita belanja lebih nyaman, lebih lama, dan lebih banyak. Saat itu, akhirnya saya pun kepikiran juga untuk bisnis stroller di Bali. Karena 11% orang asing di Bali bawa keluarga. Ini peluang bagi saya. Nah,
Begitu kita masuk di pasar itu, orang akan meniru dengan cepat. Jadi supaya yang meniru nggak masuk, bagaimana? Ya kita stok hingga 1000 buah, itu jumlah yang besar, sehingga kompetitor tidak bisa masuk. Cara masuknya bagaimana? Banjiri dulu pasarnya. Dari situ orang atau kompetitor akan sulit untuk masuk. Contohnya, saat ini ojek online berlogo hijau, orang lain mau buat bisa saja, tapi pasarnya atau labanya belum tentu sebesar dia. Pasalnya, dia sudah menanamkan brandingnya terlebih dulu di kepala orang-orang. Jadi, kalau nanti sahamnya dijual, itu bisa laku miliaran meskipun pemasukannya masih rugi. Waktu itu, rencana bisnis stroller saya di Bali tidak jadi karena saya belum menemukan orang yang mau jadi CEO di Bali. Itulah kenapa sampai sekarang pun belum jalan, belum ada orangnya. Modal ada, tapi orangnya nggak ada. Ya, sama saja, nggak bakal jalan. Nah, bisnis retail juga termasuk yang mudah dimasuki dan mudah dikuasai. Berbisnis Red Ocean, kita mesti hati-hati juga dengan banyaknya kompetitor. Biasanya, bisnis Red Ocean itu bisnis mengenai kebutuhan primer. Kalau ganti bisnis Red Ocean ke bisnis Blue Ocean adalah dengan mengganti produknya. Contohnya tadi, seperti properti, saya ganti produknya ke orang asing. Itu kan salah satu Blue Ocean, meskipun akan menjadi Red Ocean. Saat pemainnya sudah banyak dan mulai ditiru, tapi saya sudah mulai duluan. Itu keuntungannya. Hal ini juga ada pengaruhnya dari fakta bahwa saya digerakkan oleh amarah, sehingga saya tidak mudah takut untuk ditiru. Ada sebuah cerita, seorang ibu menelpon saya dengan marah-marah. Dia memiliki bisnis roti yang cukup besar dan terkenal di Semarang. Dia bahkan memiliki 2 chef dan 10 cooker di sana. Suatu hari 2 orang ini berhenti dan membawa 3 orang anak buahnya untuk membuat roti yang sejenis. Akhirnya, ibu itu mengamuk dan bercerita ke saya sambil meluapkan emosinya. Dia bilang bahwa dia menyambangi mereka dan bilang bahwa mereka tidak setia, pengkhianat, padahal sudah 18 tahun diajari bikin roti dan segala macam. Setelah selesai dia curhat ke saya, giliran saya yang bicara ke ibu itu. Saya bilang ke dia, "Ibu, silahkan datang lagi ke mereka. Tanya ke mereka, apa yang kurang? Nanti saya akan bantu." Ibu itu kaget mendengar respon saya. Lalu, saya tanya lagi ke ibu tersebut, kira-kira saat ini dia bisa produksi berapa banyak? Dia jawab 200 loyang. Lalu, kalau ada pesanan 500 loyang, apakah dia bisa? Dia bilang tidak bisa, berarti hilang kesempatan 300 loyang. Tung. Lalu, siapa yang bisa membuat 300 itu? Ya, 2 orang mantan bawahannya tadi kan. Jadi kenapa tidak kasih mereka bagiannya, lalu bagi untung? Ibu itu tidak repot-repot dan peluangnya tidak hilang, setuju. Sekarang, saya balik lagi keadaannya. Kalau mereka orderannya bagus dan banyak, kalau hubungan ibu dengan mereka bagus, apakah nggak menutup kemungkinan mereka juga akan kasih orderannya ke ibu? Tanya saya. Ibu itu lalu mengiyakan meski ada kata tapi di perkataannya. Saya bilang itu kan ego, terserah ibu mau marah dengan keadaan atau memanfaatkan itu. Memanfaatkan ini menjadi sebuah peluang. Dia akhirnya ke sana mendatangi mereka dan berkata persis seperti yang saya bilang. Akhirnya, saat ini orderan justru meningkat menjadi 2000 loyang dan menguasai seluruh Semarang. Itu yang membedakan. Di bisnis Red Ocean, jangan berkompetisi, tetapi jadikan peluang untuk berkolaborasi. Saling sinergi agar bisa saling menjaga pasar. Seperti itu cara kalau bisnis kita adalah bisnis Red Ocean. Bisnis pelatihan pun termasuk bisnis Red Ocean. Itulah mengapa di setiap bisnis pelatihan harus ada sisi unik atau khas yang menjadi pembeda dari pelatihan yang lain. Kembali lagi, dalam hidup itu nikmati saja, umur kita itu banyak. Itulah mengapa misalnya Tuhan berkata kepada Anda bahwa Anda diberi kekuasaan, Anda bisa melakukan apa saja, Anda bisa menciptakan komunitas untuk menyembah Anda. Dalam artian, Anda dijadikan Tuhan kecil di dunia ini oleh Tuhan Sang Pencipta. Syaratnya, Anda tidak boleh sama dengan Dia dalam penciptaannya. Apa yang terjadi? Bisa jadi Anda mampus karena nggak sanggup kan? Itulah terbukti bahwa Dia adalah segalanya. Jadi,
Ya, sudah ikuti saja sistemnya. Unusual kedua, property story. Ada yang berminat bermain properti? Sebagai seorang yang mungkin masih kolot dalam pemikiran bawah sadar saya, bagi saya, membeli tanah merupakan hal wajib jika punya kelebihan uang. Karena itulah, dulu walau gaji saya kecil hanya 350.000 di awal kerja tahun 1991, saya usahakan menabung, beruntung karir dan lembur berikut bonus terus meningkat sehingga jabatan supervisor lalu asisten manajer cepat saya capai. Alhasil lainnya pendapatan masih bisa ditabung karena kebetulan kala itu masih ditinggal dengan orang tua. Pengalaman berinvestasi di tanah awalnya terjadi tahun 1992, beli tanah 120 meter persegi di daerah Pondok Gede, sekitar 3 juta harganya, dan terus berlanjut menabung di tanah walau kecil-kecil. Namun dalam tulisan ini saya bukan mau bercerita soal beli tanah, tetapi pengalaman berbisnis properti. Dalam berinvestasi tanah, baik di Jakarta dan setiap daerah, pasti ada gaya masing-masing, ada jurus masing-masing. Jangan coba-coba membeli tanah karena saran seseorang, sementara Anda tidak kenal daerah tersebut. Misalnya, saya membeli tanah di daerah Jati Padang, Pasar Minggu, masih berupa lahan kosong, di sekelilingnya pun kosong. Di tata kota saya mendapatkan info ada jalan yang akan dibuat tepat di samping tanah saya. Kala itu, tahun 1994, saya pagar keliling tanah itu agar tidak ada masalah di kemudian hari. Tahun 2001, saya menyempatkan diri melihat lokasi tanah tersebut dan menemukan pertumbuhan rumah di sana luar biasa. Agak lama saya mencari lokasi tanah saya. Ketika saya di lokasi, semua masih seperti sedia kala. Masalahnya, tidak ada jalanan menuju ke sana, hanya bisa melalui jalan setapak. Memang ada jalan baru, tetapi bergeser 100 meter dari tanah saya. Kata para tetangga, ada developer di sebelah yang membangun dan menggeser plan tata kota. Tanah saya jadi terkurung, keinginan awal yang tadinya mau untung jadi buntung. Lagi-lagi kala tahun 2002, saya membangun townhouse di daerah Jatiwaringin, namanya Jatiwaringin Residence. Pertama yang dilakukan adalah potong tanah dan membuat jalan. Ada beberapa sertifikat tanah kala itu. Lalu saya potong 2.500 meter persegi menjadi 11 kafling. Masing-masing sekitar 200 meter persegi dan 300 meter persegi jadi jalanan. Kedua, urus izin tanah sesuai tata kota dari WKC, Wisma Kecil, ke Wisma Sedang. Ini nembak lumayan besar. Urus IMB lumayan, sengaja dibuat lama sehingga saya terpaksa harus melobi lagi ke tata kota. Terakhir, boleh sertifikat dengan BPN dan tukang ukur IMB keluar. Saya mulai bangun 10 unit. 6 bulan kemudian, semua habis terjual. Dan saya untung bangunan karena baru 50% jadi. Kemudian sertifikat keluar hasil 194.167.205 rupiah. Semua ukuran morat marit ditambah ada saluran di tengah tanah tersebut. Dari mana keluar saluran? Mengapa surat tidak jadi 200 meter persegi per kafling seperti pesanan? Saya kesal dan marah. Pembeli juga marah. Orang BPN saya cari ternyata sudah pindah. Hilang tidak bertanggung jawab. Jadi terpaksa saya bayar orang lagi, buat baru lagi, revisi lagi. Saya harus menanggung semua biaya tersebut 2 kali lipat. Lalu, ketika bangunan hampir jadi sudah 95%, datanglah petugas P2B, pengawas bangunan memeriksa IMB. Ternyata setiap rumah kami didenda 3 juta. Alasannya, di atas garasi tidak boleh ada kamar tidur. Saya tanya, kalau begitu, kenapa IMB-nya keluar? Mereka bilang, loh itu bukan urusan P2B. Terpaksa saya bayar lagi. Ketika jumlah rumah mencapai 40 unit, kami belum juga dapat listrik. Pasalnya, ada satu syarat dari perusahaan listrik yang sulit kami penuhi, yaitu kami harus buat gardu. Akhirnya kami korbankan satu kafling bayar 150 juta untuk ongkos gardu. Entah sudah berapa uang kami buang. Sementara
Kafling kiri, kanan, gardu tidak ada yang mau beli, siapa yang mau tinggal di samping gardu listrik. Setelah itu, saya melobi mereka daripada korban tanah. Lalu kafling gak ada yang beli, saya memilih nembak pejabat. Tidak sampai seminggu, listrik nyala di seluruh kafling kami. Mereka cuma putar saklar. Inilah yang membuat high cost ekonomi. Semua serba tidak jelas, serba kasuistik, dan semua diproyekkan. Belum lagi saya meletakkan kabel telepon, listrik, TV kabel, dan sebagainya di bawah tanah agar tidak ada kabel melintang sana sini di perumahan. Nah, itu pun harus izin lagi. Belum lagi urusan pengairan, pelebaran kali, dan macam-macam yang sangat mengada-ada. Yang jelas, ada puluhan daftar pejabat yang aneh-aneh. Intinya, ketika berbisnis properti, kita bukan hanya perlu menyiapkan modal untuk membangun saja. Kita juga harus punya dana sampingan untuk membayar orang-orang seperti itu tadi. Unusual nomor 3. Nasihat dari para pensiunan. Suatu hari di tahun 2010, saya berkesempatan bertemu dengan para anggota golf senior di sebuah clubhouse di pinggiran kota Jakarta yang sangat indah. Sebuah klub golf dengan lobby lounge yang sangat mewah. Saya hadir saat itu dalam sebuah pertandingan untuk para senior berusia di atas 55 tahun. Yang kebanyakan dari mereka merupakan alumni lulusan ITB berusia sekitar 65 tahunan. Pada saat selesai pertandingan dan selesai ganti pakaian, santai, setelah setengah hari menikmati permainan olahraga golf, mereka beristirahat sambil bercengkrama menceritakan banyak hal. Hubungan pertemanan mereka sudah mulai melalui periode lebih dari 40 tahun. Sungguh menyenangkan melihat dan mendengar cerita-cerita mereka. Sejarah hidup masing-masing yang hadir saat itu cukup beragam. Kebanyakan merupakan pejabat tinggi di dunia perminyakan asing dan sejenisnya dengan jabatan akhir. Setelah sebelumnya memasuki masa pensiun, rata-rata jabatan mereka cukup tinggi. Bahkan direktur utama pun ada. Guratan wajah tua mereka menceritakan pengalaman hidup yang cukup keras. Dari grup berjumlah 35 orang, itu 3 orang diantaranya bercerita bahwa mereka merintis karir sebagai pegawai di awalnya. Kemudian mereka berwira swasta membangun bisnis sendiri. Secara pribadi, saya mengenali separuh orang dari mereka selama lebih dari 10 tahun, baik ketika membangun relasi bisnis selagi mereka menjabat, atau hubungan pertemanan antara saya dengan anak-anak mereka. Kebetulan, ada yang anaknya teman sekolah saya, ada juga yang bermitra kerja. Sangat nyaman, saya berada di lingkungan tersebut. Alasan lain adalah membuktikan teori bahwa seorang entrepreneur biasanya punya jiwa lebih matang dan memiliki kebijaksanaan lebih daripada mantan pegawai, terutama pejabat tinggi. Ini bukan mengecilkan mereka yang telah menjalani posisi sebagai pegawai, tetapi ada pendapat bahwa faktor kedewasaan dan kematangan spiritual dapat lebih cepat dilalui dengan menjadi seorang entrepreneur. Saya tahu, itu bukan hal esensial, tetapi rasanya hanya faktor empiris saja. Saya mempelajari banyak orang yang menarik pegawai. Saya mempelajari banyak orang yang menarik dari teman-teman yang membaktikan dirinya sebagai pegawai, tetapi juga sangat matang dalam spiritualitas, mengerti dan memahami banyak hikmah. Contohnya, mereka yang berkarir dalam bidang pendidikan atau para guru, tentara militer, orang-orang lapangan dalam bidang konstruksi, dan masih banyak lagi. Namun saat ini saya hanya akan membahas pejabat tinggi sahabat-sahabat baik saya yang saya sangat hormati dan saya kenal. Seorang dari mereka menyapa saya, kemudian bertanya, apa yang sedang diobservasi kali ini, Dek? Mohon izin, saya memerlukan Bapak sekalian dalam banyak hal. Salah satunya adalah opini Bapak tentang sindrom pegawai di masa pensiun, jawab saya. Banyak dari mereka yang menghentikan kegiatan mereka ketika kalimat saya selesai. Apa yang sedang berbicara, makan, atau memperbaiki tali sepatu. Mereka semua berpaling menatap saya dengan tajam. Rupanya, pernyataan barusan agak mengena atau menohok buat semua yang hadir dan saya sangat merasa bersalah. Bahkan, saya menduga mereka akan tersinggung atau marah. Tolong jelaskan lebih rinci lagi, tanya seorang bapak.
Saya mempunyai pemahaman dan saya ingin pemahaman ini memiliki bukti yang kuat, Pak. Kata saya mengawali penjelasan. Lalu saya mencoba melanjutkan dengan penjelasan yang lebih mengena. Saya merasa ada perbedaan seorang entrepreneur di mana mereka adalah orang yang tidak pernah pensiun dengan seorang mantan pegawai tinggi. Yang suatu saat ada waktu berhenti atau menghadapi pensiun pada saat kira-kira berumur seperti bapak-bapak sekarang yang berada di ruang ini. Kedua pihak antara mantan pegawai dan wira swastawan memiliki perbedaan penampilan atau mungkin itu yang disebut dengan aura. Mungkin, iya Pak, aura mereka yang berwira swasta lebih terang, sedangkan mereka yang pensiunan tak ada aktivitas, auranya agak memudar. Ruangan hening ketika saya bercerita sehingga membuat saya merasa tidak nyaman. Teruskan cerita Anda, Mas, sambut yang lain. Saya merasa mereka yang berbisnis mempunyai keadaan mental yang lebih mantap, sehingga terpancar kemantapan itu dalam sorot mata mereka. Sementara mereka yang mantan pegawai ada kekosongan pada saat pensiun, kata saya. Saya menjelaskan dengan perasaan gundah, karena saya memang tak berniat untuk menyinggung perasaan siapapun, tetapi harus mengungkapkan sesuatu yang menurut saya benar dengan pas. Rodo edan iki arek. Agak gila anak ini, kata seorang bapak asal Jawa Timur dengan logat Surabayaan yang kental. Begini Dek, katanya lagi, saya itu pensiunan 4 tahun yang lalu ketika berumur 60 tahun. Sejak saat itu, saya memang tidak mengerjakan banyak hal, hanya olahraga pagi, baca koran, cari-cari buku ke toko buku. Hari-hari saya lewati begitu saja. Anak-anak dan cucu-cucu di kota lain yang tinggal di Jakarta pun sibuk hingga jarang ketemu. Saya hidup dengan istri dan 4 pembantu plus sopir. Jadi, jika aura saya agak memudar, saya percaya itu. Lawong, memang saya tidak punya ambisi lagi, cuma menikmati hidup di hari tua saja. Jelasnya kemudian. Apa Bapak sungguh-sungguh menikmatinya? Saya tanya saya lagi. Sebenarnya saya bosan dan bingung juga sih, kata seorang bapak memotong pembicaraan kami. Saya itu semua punya, tetapi merasa seperti tidak berguna. Saya kalau menelpon mereka bertiga, katanya sambil menunjuk 3 pengusaha teman seangkatan mereka, rasanya iri melihat kesibukan bisnis mereka. Saya merasa mereka lebih bisa memanfaatkan ilmu mereka, katanya lagi. Pembicaraan kemudian melebar dan banyak yang mulai terbuka menyatakan kesepian mereka mengisi hari-hari. Agaknya suasana sudah cair sementara banyak yang bercerita seakan hilang tujuan hidupnya. Dan hanya dengan bermain golf mingguan seperti inilah mereka bisa melepas penat dan bersantai. Tetapi 6 hari setelah itu, kerutinan yang membosankan terjadi. Seorang bapak yang paling senior angkat bicara. Saya mantan direktur utama yang mungkin secara materi paling berduit, tetapi mungkin saya yang paling bingung mau apa melewati keseharian. Dulu, saya bermimpi ingin punya uang banyak, dan sekarang semua itu terjadi. Tetapi, saya tidak memiliki teman yang banyak untuk menikmati harta tersebut. Sungguh tidak enak rasanya. Kalau aura kami tidak ajak, menurut pendapatmu, saya tidak protes dan tidak keberatan untuk berwira swasta. Jujur saja, saya ternyata tidak berani. Kalau sebagai pegawai, kan tidak ada yang namanya cari duit, yang ada cuma minta anggaran. Datang dari mana anggaran tersebut? Ya, tidak tahu, pokoknya tinggal minta. Tapi sebagai wira swasta, semua harus dipikirkan sendiri. Jadi otak dan pikiran seorang entrepreneur itu bekerja terus sehingga itu mungkin yang membuat aura mereka lebih mantap sekarang. Sedangkan otak saya sudah jarang dipakai, katanya berapi-api. Sebuah kepolosan yang saya sangat hargai dari sang bapak yang telah menceritakan hidupnya, tetapi meminta saya untuk tidak menyebut namanya dan perusahaan di bekerja dahulu. Sebutkan saja BUMN tertua dan terbesar. Unusual nomor 4. Kompetitor siapa takut? Dunia kompetisi bisnis semakin kesini semakin ketat. Dulu,
Sewaktu mengawali membuat toko swalayan di suatu daerah baru, toko milik kami yang berbisnis di daerah tersebut. Namun, kurang dari 5 tahun kemudian ada 8 toko berdiri dalam radius 3 km dari toko kami. Karena itulah saya memutuskan menjual seluruh jaringan bisnis swalayan tersebut. Karena kami menganggap bisnis ini mudah dimasuki kompetitor. Dalam waktu singkat, seluruh toko kami 11 cabang dibeli oleh sebuah jaringan toko swalayan yang sangat kondang berbisnis retail pada tahun 1997. Waktu itu mereka baru memulai, tetapi saya percaya bahwa mereka jauh lebih serius dengan modal dan berbagai kekuatan bisnis lainnya. Saya secara pribadi memegang prinsip bisnis, if you cannot beat them, join them. Kalau tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah dengan mereka. Tapi kali itu saya memilih opsi ketiga, keluar dari dunia tersebut karena berkompetisi sulit untuk menang. Bergabung juga pastinya tidak bisa karena beda jenis kimianya, jadi lebih baik keluar. Saya menganggap sebuah keberuntungan sempat menjual seluruh aset tersebut di masa yang tepat dengan penawaran tertinggi. Namun, di dalam berbisnis untuk keluar, exit plan terkadang sangat sulit dan ada banyak pengusaha yang tidak mendapatkan momen seperti itu, sehingga tidak sempat mengubah corporate action-nya seperti yang kami lakukan. Biasanya kalau tidak mendapat momen tersebut, pilihannya adalah likuidasi. Seorang entrepreneur dituntut kemampuan dan kejeliannya di dalam menghadapi kompetisi terhadap produk kita yang sejenis. Apakah Anda mau melakukan exit plan dengan mengganti bisnis atau bertahan dan menghadapi persaingan sejenis secara dogfight? Misalnya, Anda mempunyai warung Tegal di dekat sebuah sekolahan. Waktu siang hari sangat ramai pengunjungnya. Dalam waktu singkat, dalam jarak 100 meter ada sebuah warung Tegal berdiri menjual produk yang sama dengan Anda. Besar kemungkinan banyak pelanggan Anda yang mencoba rasa dan mencoba harga warung baru tersebut. Jika ternyata harganya lebih murah dan rasanya lebih enak, secara alam bisnis Anda akan terancam merugi. Di kondisi ini, apa yang Anda akan lakukan? Peristiwa ini banyak terjadi di mana saja, apalagi Anda memasuki bisnis yang mudah, easy entry. Anda merasa kaki Anda terinjak, kemudian cara apa yang sehat dan terhormat untuk mengatasi persoalan ini? Yang paling mudah dilakukan yaitu menurunkan harga sehingga banyak pelanggan yang akan kembali lagi. Bagaimana kalau kompetitor Anda melakukan penurunan harga lagi walaupun dia rugi? Tidak apa-apa, asal usaha Anda tidak bangkrut dan tetap untung dan tutup karena merugi. Baginya tidak masalah, karena warung baru tersebut adalah warung ketiga sehingga biaya-biaya akan ditalangi oleh kedua warung utama mereka. Di lain sisi, warung Anda hanya satu, Anda turunkan lagi, Anda rugi. Apa yang akan Anda lakukan sekarang? Main kasar, bertengkar, atau main dukung? Keduanya tidak elegan, membuat diri Anda sebagai entrepreneur tercoreng karena tidak mampu berkompetisi secara sehat. Anda main kasar seperti anak kecil memanggil orang tuanya karena kalah argumen atau berebut sesuatu. Dalam dunia kompetisi, menurunkan harga ialah hal terakhir yang harus mereka lakukan. Dalam kompetisi yang sehat, jika Anda kompetitor, naikkan layanan, bukan turunkan harga. Menurunkan harga akan mematikan Anda atau menurunkan mutu sehingga tak lama juga akan sepi pelanggan Anda. Dalam kasus warung Tegal tadi, layanan apa yang dinaikkan? Misalnya es teh manis gratis setiap makan pukul 15 sampai 17. Pada jam sepi di luar jam makan seperti itu. Kita bisa membuat orang datang dengan promo tersebut, atau mungkin nasi putih tambah gratis, tapi jika tambah kuah tetap bayar kuahnya. Atau bisa juga menginfokan pelanggan untuk tidak membuang bon. Nanti setiap bukti pembayaran kelipatan 50.000 akan dapat satu porsi gratis makan siang untuk 2 orang selama di bulan ini. Meningkatkan pelayanan adalah cara berkompetisi yang elegan dan terhormat. Usual nomor 5. Jual dan ganti. Pada tahun 1991,
saya untuk pertama kalinya mencoba berbisnis toko kebutuhan sehari-hari di Kramat Jati, Bekasi. Awalnya, saya memang hobi naik sepeda setiap Sabtu dan Minggu. Sekedar jalan-jalan di daerah pemukiman penduduk di pinggiran Jakarta. Saya mencatat dan menghitung jumlah rumah serta menakar berapa kisaran pendapatan per bulan orang yang tinggal di sebuah rumah di perumahan tersebut. Dari jenis apa kendaraan yang parkir di garasi, seragam sekolah anak, jenis cat, warna rumah, ornamen hiasan dinding, jenis pagar, taman di halaman, hingga apa jenis tanamannya, saya perhatikan dengan detail. Bahkan, jenis handle pintu pagar, engsel jendela, saya pertimbangkan juga untuk menganalisis daya beli sebuah daerah. Semua itu saya lakukan sendiri. Di daerah Kramat Jati saat itu terdapat 2.000 rumah dengan pendapatan 500.000 per bulan. Perkiraan saya, karena kompleksnya adalah perumahan AL Angkatan Laut, pegawai PAM, kompleks Kosti, dan perumahan dosen IKIP, ada juga beberapa rumah penduduk yang bukan berada di kompleks yang kebanyakan bekerja sebagai pegawai pabrik. Saya kalkulasi jika 2.000 rumah dikali 500.000 artinya 1 miliar rupiah setiap bulan beredar di daerah tersebut. Dan saya yakin lebih dari 50% dana tersebut dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti susu, beras, mie, gula, sampo, pasta gigi, dan lain-lain. Setelah mempertimbangkan tidak ada toko yang representatif di daerah tersebut, saya pun mencari lokasi untuk membuka usaha. Sungguh, pada saat itu, saya tidak tahu bisnis kelontong itu seperti apa, tapi saya nekat saja memberanikan diri dengan modal tabungan kerja selama ini. Saya cairkan untuk mencari lokasi, membeli dan membangun daripada sewa. Saya waktu itu terpikir untuk membeli saja. Saya melihat ada sebidang tanah yang cocok walaupun bertipe tusuk sate dan ada tiang listriknya di tanah tersebut pada halaman depannya. Sangat mengganggu bagi pemilik tanah karena tidak bisa digeser. Saya pun menawar dengan dalih tanah tusuk sate menurut banyak orang tidak bagus. Terlebih ada tiang listriknya. Kebetulan tanah tersebut memang sudah ditawarkan lama untuk dijual tapi tidak ada peminat. Karena duit saya pas-pasan dan saya sangat minat dengan tanah tersebut, saya hanya berani menawar kepada pemilik tanah sebesar setengah harga pasaran. Sulit baginya menolak tawaran tersebut. Akhirnya, saya membeli tanah tersebut setengah harga karena memang jelek secara feng shui dan ada tiang listrik yang tidak bisa dipindahkan. Itu memang sebuah wacana klinik yang saya kurang percayai. Yang saya lihat justru sebaliknya, di kemudian hari, bentuk tanah yang tusuk sate tersebut memang benar menjadikan keberuntungan bagi kami karena mendapatkan akses yang tampak dari 3 arah jalan sehingga mudah untuk promosi. Tiang di depan toko kemudian menjadi tempat favorit ngumpul malam hari, terutama malam minggu karena kami pasang telepon umum. Pada masa itu belum ada warnet atau wartel. Maaf, wartel. 3 bulan pertama, saya bekerjakan seseorang yang memiliki 3 tahun pengalaman berdagang dan kita bagi hasil. Namun, saya tidak suka pembukaannya. Daripada curiga-curiga, saya hentikan kerja samanya. Saya merasa dia bagus buat dagang atau jualan saja, tetapi ngurus toko itu memerlukan keterampilan manajemen dan menurut saya, dia tidak teachable, alias tidak mau belajar. Produk kebutuhan sehari-hari saja ada ratusan macam, serta banyak variasi dan ukurannya. Itu semua harus diatur dengan rapi. Tentu, saya tetap butuh bantuan. Masalahnya pilihan saya sedikit sekali waktu itu. Kemudian, sebagai salah satu jalan keluar, saya menawarkan kesempatan ini kepada adik kandung saya yang saat itu bekerja di agen perjalanan dan bergaji 700.000 sebulan. Saya menggunakan sistem bagi hasil 70/30 atau 30% untuk dia plus gaji yang sama dengan posisi sebelumnya. Dia pun menjabat sebagai manajer untuk mengelola toko Mira Swalayan tersebut dan saya merasa sangat beruntung karena dia menyanggupinya. Adik saya ini seorang perempuan bersahaja bernama Lusti. Rasanya jika ada kategori khusus, mungkin dia termasuk manusia langka
Ia bisa menggunakan seluruh fungsi otaknya kiri dan kanan secara simultan dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya, dia bisa menulis menggunakan kedua tangan bersamaan ketika bermain pingpong, bowling, bahkan bermain tenis. Dia tidak ada pukulan backhand, kedua-duanya forehand. Karena kalau bola ke kiri, dia akan memakai tangan kiri. Bola ke kanan, ya tangan kanan, dan dia selalu siaga pegang raket di tengah. Sebagai orang dengan kapasitas otak yang keduanya dipergunakan, dia jadi memiliki kemampuan hafalan terhadap ribuan barang yang beragam tersebut. Semua sudah terekam di dalam otaknya. Suatu ketika, pada saat mati listrik dari pusat, dia adalah komputer hidupnya Mira swalayan karena toko tetap buka dan berbisnis seperti biasa. Dia hafal semua kode barang, nama produk dan harganya. Pembukuannya juga sangat tertib. Dengan begitu, ada sedikit keunggulan terjadi, yaitu tercipta peluang bisnis walau mati listrik. Ketika banyak toko lain tutup, toko kami tetap buka. Masa itu listrik masih sering mati nyala. Saya ingat suatu hari listrik mati sedangkan pengunjung sedang banyak dan antri. Saat itu, kedua kasir sangat mengandalkan dia untuk mencatat kode dan harga barang belanjaan pembeli. Dia duduk di antara keduanya sambil mendampingi dengan telaten. Ini menjadi atraksi tersendiri pengunjung toko yang keheranan ada orang hafal sedemikian banyak barang dengan rinci. Hingga tahun 1996, toko kami menjadi 11 buah dan pada saat banyak minimarket hadir, kami sudah hadir dengan konsep swalayan terlebih dulu. Kemudian muncullah kompetitor yang mengkhususkan dirinya ke dunia retail. Mereka menghadap saya dan menawar seluruh jaringan toko Mira di Bekasi, Cibubur, dan Jakarta Timur. Saya pun akhirnya memutuskan untuk pindah kapal. Seperti yang pernah saya bilang, dalam bisnis ada pameo. If you cannot beat them, join them. Jika Anda tidak bisa bersaing dengan mereka, bergabunglah dengan mereka. Dan saya memilih opsi ketiga yang tidak disebutkan di situ, yaitu jual dan ganti. Unusual nomor 6, Financial Engineering. Apakah Financial Engineering itu? Adakah buku panduannya? Bagaimana menjalankannya? Pertanyaan ini beruntun datang ke saya akhir-akhir ini. Financial Engineering merupakan makhluk apa? Oke, saya boleh usul nggak? Bagaimana kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada teman di banyak media sosial yang aktif sebagai konsultan bisnis atau mentor bisnis atau motivator bisnis? Bagaimana kalau kita ramai-ramai tanya kepada mereka, kita pass stroke, kita teruskan pertanyaan ini kepada mereka. Tanya kepada mereka contoh yang mereka pernah kerjakan. Tanya kepada mereka siapa saja yang sangat pandai melakukan financial engineering ini. Mengapa kita harus melakukan financial engineering ini? Kapan waktu yang tepat masuk? Apa saja yang disiapkan? Saya yakin jawabannya akan bervariasi. Jadi bagaimana kita tanya dan tunggu jawaban mereka, atau saya saja yang sedikit memberikan ilustrasi? Setahu saya, mengengineering keuangan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan yang sudah berjalan agak lama. Di atas 2 tahun, perusahaan apapun, bidang usaha apapun, semua umur bisnis harus ada SDM. Unsur bisnis harus ada SDM, ada bisnis, ada profit, loss, ada aset, ada laporan pembukuan teraudit tentunya, setidaknya audit internal, ada pelaporan pajak, ada revenue. Kalau sisi produksi, ada vendor dan supplier. Kalau jasa, ada dukungan mitra dan lain sebagainya yang tercatat dengan baik, akuntabilitasnya baik, legalitasnya baik. Manajemen jelek, perusahaan rugi, utang besar, tidak ada penjualan, aset tidak produktif, tidak masalah selama semua bisa dilihat sisi data dan angka, karena semua data itu bisa bicara, semua data itu ada asal muasalnya. Sebagaimana para sahabat ketahui, Financial Engineering banyak jurusnya, dari swapware, private placement, menaikkan solvabilitas aset dengan akuisisi internal, sampai naik ke level jahat ke hostile takeover atau ambil alih paksa untuk menaikkan nilai. Dalam dunia keuangan ada ribuan instrumen keuangan, tinggal bagaimana kita memanfaatkan, apa nature of business Anda.
Beda bisnis, beda jurus, beda market, beda instrumen, dan datanya harus di-engineer tentunya agar sesuai dengan instrumennya. Kalau Anda bertanya kepada para pakar keuangan yang jago melakukan financial engineering, mereka tidak akan pernah membaginya, tidak akan mereka buka, mereka lakukan sendiri, mereka buktikan sendiri, mereka menikmati sendiri. Adalah sebuah kemewahan tersendiri mengetahui dan menjalankan financial engineering ini. Mereka tidak akan pernah menuliskan bagaimana melakukannya. Bahkan, ketika ditanya mereka akan bilang tidak ada yang namanya financial engineering. Di buku-buku, hal ini memang tidak ada dan secara nyata tidak diakui. Tidak akan ada yang mengaku mereka melakukan paid guli, paid share, stock, bermain surat berharga, surat utang, repo, saham, obligasi high yield fund. Semua mainan tingkat tinggi ini di floor trader atau di investment banking. Tidak ada buku yang menulis ini karena permainannya sedikit dan semuanya jadi orang. Di Indonesia ada 2 grup yang pandai mainkan jurus ini di floor saham BEJ. Perusahaan mereka ada 30-an, namun di luar perusahaan mereka ada 200-an yang selalu dimainkan, yang tidak melibatkan publik, yang jauh lebih mengerikan dan mengagumkan manuvernya. Ada beberapa grup lain yang juga memainkan jurus ini. Ada banyak individu di sekeliling saya yang memainkannya, dan di depan mata saya mereka melakukan yang dalam hitungan tahun perusahaan mereka menggelembungkan naik tanpa menggunakan dana publik. Murni bisnis as usual. Saya ceritakan fakta pengalaman pribadi saya di tahun 2011. Salah satu perusahaan kami mendapat pekerjaan harus menyediakan kamar dan sarana tempat tinggal untuk 33 pegawai selama 5 tahun dari perusahaan Pertamina. Dengan order tersebut dan harga yang cocok, saya berpikir untuk membuat hotel di Cepu sebanyak 84 kamar. Jujur, saya tidak punya uang tunai sebagai modal usaha saat itu karena memang capex dan apex, capital expenditure serta operational expenditure sudah di set tahun berjalan, tidak ada investasi baru. Maka dengan modal perjanjian dengan sister company sendiri, saya mendapat order tersebut pass through ke perusahaan yang baru akan membangun hotel. Jadi modalnya 2 sudah di tangan, akta legalitas perusahaan dan kontrak 5 tahun dengan 33 kamar. Lalu dengan modal tersebut saya pinjam uang dari business angel saya. Saya memiliki beberapa business angel yang bisa saya mintakan berapapun dana sebagai pitching. Dan sudah tahunan kami bermitra seperti ini. Saya pinjam 2,5 miliar. Saya belikan tanah sejumlah 9.700 meter persegi di pinggir jalan, 3 km dari pusat kota Cepu. Jalan rawat tambak di depan Hotel Grand Mega yang sudah terlebih dulu berdiri. Lalu kontrak bisnis, izin legalitas ditambah tanah, saya up price ke mitra bank. Dan keluarlah sebuah angka bahwa nilai tanah tersebut 7,5 miliar. Apakah itu saya rekayasa nilainya? Tidak sama sekali, karena cara menghitung nilai atas lahan adalah bukan di luas lahan dan lokasi, melainkan di kematangan lahan. Saya menghadap Pak Bupati dan meminta izin untuk memanfaatkan lahan sebagai daerah komersial, menambah nilai daripada lahan kosong. Maka, lahan pun dipagar, ada izin lokasi, ada izin prinsip IMB, IPB, dan memiliki kontrak di perusahaan yang memiliki lahan, semua dinilai. Lahan saya buat menjadi lahan matang, siap bangun. Lalu saya menghadap ke bank, punya lahan siap bangun, izin matang, tanah keras, punya kontrak, maka RAB 35 miliar pun dapat segera dikeluarkan. Bagi bank itu good business, secure business. Pada saat membangun, saya percaya dengan kalkulasi yang tepat, konstruksi bisa ditekan dan benar, sekitar 25 miliar sudah bisa menyelesaikan hotel dan pinjaman 2,5 miliar ditambah sedikit biaya uang bisa dikembalikan sisa 7 miliar adalah untuk modal kerja. Tahun kedua berjalan setelah hotel yang sederhana tersebut beroperasi. Utang bank dari 35 miliar sudah turun menjadi 30 miliar. Aset lahan saat ini ditambah bangunan nilainya baru saja di up price. Tanah nilainya menjadi 1,5 juta per meter atau senilai 15 miliar.
bangunan nilainya menjadi 45 miliar karena ada potensi bisnis. Angka 60 miliar sudah keluar resmi dari lembaga appraisal ternama. Ini kira-kira sekilas financial engineering versi pribadi saya. Pat Cooley, Pat portofolio keuangan. Modal bisa dikatakan nol. Semuanya bodol. Berani optimis, duit orang lain. Ini dari Entrepreneur University ya Pak Om Chandra. Baik, terima kasih. Demikian untuk yang part yang ketiga untuk buku Tajir Melintir Pak Mardigu WB. Terima kasih. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, dan komen positifnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Peace.